Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang berada di gedung gereja ini dan yang berada di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah keluarga pada saat ini akan berlangsung secara live streaming. Pelan firman pada ibadah keluarga pada saat ini adalah Bapak Penatua Agustinus Inowoda. Jemaat, mari kita bersatu teduh. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita hingga petang hari ini. Untuk itu, mari berdiri, teduhkan hati serta memuji kebesarannya dengan pujian PKB 27. Mari kita dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa, pada saat sore hari ini kami umat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih banyak kepada-Mu ya Bapa atas kasih setia-Mu, pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari pagi sampai dengan sore hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami sudah boleh tiba di rumah-Mu yang kudus dan kami akan beribadah pada saat ini Tuhan. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menyertai kami, membimbing kami Bapa, agar kami boleh beribadah pada sore hari ini dengan penuh sukacita hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pelan firman untuk mengertakan firman-Mu dengan baik dan benar. Inilah kami ya Bapa, ibadat dan awal sampai dengan akhir boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam Mazmur Pujian 148 ayat pertama sampai dengan 6 dan kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang tercetak keluar, jemaat membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Mazmur 148 yang menyatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya.
dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian. Jemaat disilakan duduk. Mari kita puji Tuhan dari PKJ 27, bait yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami panggil dan kami sembah, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena berkat kasih sayang mula kepada kami. Sehingga sampai saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan, kekuatan kesehatan, terima iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu ini Bapa. Saat ini kami dalam ibadah ini akan membuka, membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Bapa menguasai kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar kami mampu mengerti kehendak firman yang kami baca dan kami renungkan bersama pada sore menjelang malam ini. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami melalui hamba yang Kau utus pada sore menjelang malam ini. Karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yang akan kita bacakan secara bersama-sama dari kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul. Pasal 21 ayat 10 sampai dengan 11. Kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kakinya dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kita Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya jangan Paulus pergi ke jangan Yerusalem. pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa Mengapa kamu kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudara-saudara, ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun saat ini di dalam gedung gereja, Shalom. Apa dan bagaimana kabarnya? Iya, jawabnya bagi kita adalah harus luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus sungguh luar biasa. Itu jawaban untuk orang percaya. Saudara dan saya masih diberikan kekuatan kesehatan, teristimewa iman percaya kita, sehingga kita boleh ada dalam satu persekutuan dengannya, yaitu memuliakan nama Tuhan saat ini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus tahu benar bahwa saudara dan saya dan semua orang yang percaya yang datang bersekutu memuji Tuhan bukan untuk mencari selamat, tetapi kita terpanggil untuk bersyukur karena kita sudah diselamatkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus dengan darahnya yang kudus di kayu salib. Hal ini harus kita ingatkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang percaya kepada Kristus. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang percaya tidak memahami akan hal ini. Jadi sekali lagi saudara dan saya beribadah adalah untuk bersyukur atas keselamatan, kebaikan Tuhan terhadap kita semua. Amin saudara-saudara? Iya, harus amin. Nah, marilah selanjutnya kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dari kitab Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai dengan 14. Dengan tema sinodal, jadilah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul ini, semua bagian ceritanya tidak terlepas dari karya Roh Kudus. Dimulai dari perikop pembukaan kitab ini, yaitu pasal pertama, yaitu Roh Kudus dijanjikan. Dan selanjutnya yang sangat dahsyat, yaitu Roh Kudus turun dari langit seperti lilin api yang menyala-nyala, bertebaran hingga pada murid-muridnya, murid Tuhan. Dan mereka semua dapat mampu memberitakan tentang Kristus. Baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan, mujizat dari Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu juga senantiasa memberikan peringatan-peringatan kepada murid melalui siapa saja yang dipakainya. Nah, dalam perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus yang dilakukan dari kota ke kota yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, dengan pusat tujuan adalah Yerusalem. Dalam pembacaan ini, dalam konteks saat ini, Paulus tiba di Kaisarea. Kaisarea adalah suatu kota pelabuhan yang besar pada saat itu, pada saat masa Romawi. Kaisarea ini adalah kota yang pernah juga menjadi persinggahan Paulus sebelumnya. Saudara-saudara jemaat dapat membacanya dalam kitab Kisah 18 ayat 22. Nah, karena Paulus sudah
pernah ke tempat itu, tentu di situ juga Paulus mempunyai murid-murid Tuhan. Ayat yang ke-10 sampai 11, setelah beberapa hari Paulus ada di kota Kaisarea, datanglah seorang nabi dari Yudea bernama Agabus, yang dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk memperingatkan Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem, karena di sana dia akan ditangkap dan diikat oleh orang-orang Yahudi. Itu ayat 10 sampai 12. Ayat ke-12, para murid yang mendengar perkataan Nabi Agabus, murid-murid di situ dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang, mereka datang kepada Paulus untuk memperingatkan, membujuk Paulus, meminta Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Hal ini memperlihatkan kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya, bahwa persekutuan yang dijiwai semangat kepedulian, simpati dan empati yang sangat tinggi dan sangat dalam terhadap sesama. Hal ini telah ditunjukkan oleh murid-murid terhadap Rasul Paulus. Ayat yang ke-13, tentu hal ini Paulus juga tahu dan mengerti akan kepedulian para murid-murid, sehingga menguatkan dan menjadikan mereka bahwa ia atau Paulus sudah siap menghadapi konsekuensi, tantangan apapun atau risiko yang akan terjadi. Dalam ayat ke-14, di situ para murid akhirnya berserah kepada Tuhan dan mengatakan, jadilah kehendak Tuhan. Saudara-saudara, perkataan ini mengungkapkan bahwa para murid menyadari persekutuan, pelayanan, dan kesaksian harus siap menanggung apapun penderitaannya. Karena itu sudah menjadi kehendak rencana Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ada di bawah kehendak dan kendali Tuhan. Atau dapat dikatakan meletakkan atau menyerahkan hidup kita ke dalam kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang, setiap manusia di dunia ini diberikan Tuhan waktu yang sama, yaitu 1 kali 24 jam. Namun, apakah semua manusia memanfaatkan waktu yang berharga ini sebagai suatu kesempatan untuk melakukan hal yang baik dan bermanfaat? Di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus, ia sangat menyadari pentingnya waktu itu. Maka setelah perpisahan yang berat dengan para penatua dan diaken di Efesus,
sebelumnya, yaitu pasal 20 daripada Kisah Para Rasul. Pasal 20 ayat 17 sampai 38. Di sana setelah Paulus berpisah dengan para penatua dan diaken, maka Paulus segera melanjutkan perjalanan mereka untuk menyatakan kasih dan kepedulian terhadap jemaat, agar mereka mengetahui keadaan saudara-saudara seiman mereka, dan mereka juga dapat menyaksikan karya Tuhan melalui para hamba-hambanya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Filipus. Filipus ini adalah satu dari murid yang terpilih. Ada 7 murid yang dipilih untuk melayani. Yang pertama Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Nah, salah satu adalah Filipus yang ada di Kaisarea ini. Dia bersama dengan keempat anaknya, anak gadis yang memiliki talenta khusus untuk bernubuat, yaitu pada ayat ke-9 dari pasal 21. Nah, pada gilirannya Paulus dan rekan-rekannya mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan berkat dari orang-orang yang mereka kunjungi. Terlebih lagi, setelah beberapa hari Paulus tinggal di situ, ia mendapatkan bisikan Roh Kudus bahwa di Yerusalem penderitaan sedang menantinya. Ayat 10 sampai dengan 11. Sehingga teman-teman murid-murid yang ada di situ berusaha mencegah Paulus pergi ke Yerusalem. Namun kasih dan kepedulian pada jemaat di Yerusalem yang sedang menderita dan bebannya bagi keselamatan bagi kaum sebangsanya membuat Paulus rela mempertaruhkan hidupnya. Mungkin saudara dan saya sudah mengetahui bagaimana semboyan dari Paulus. Di dalam Filipi 1 ayat 21 kita tahu semboyan yang luar biasa, yaitu karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Ini luar biasa, teladan yang harus semua orang percaya ikuti, teladani. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini begitu singkat dan kesempatan tidak selalu ada. Maka beruntunglah saudara dan saya saat ini berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu, maka kita harus manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dengan baik, dengan bijak, sebagai satu kesempatan emas untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tri panggilan gereja. Memberitakan Injil serta menyatakan kepedulian dan kasih terhadap mereka yang menderita. Dengan demikian, maka hidup saudara dan saya dan semua orang yang percaya tidak sia-sia. Kita selalu mendengar alunan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat bagi sesama. Amin.
Jemaat, mari kita menyambut firman Tuhan dengan PKJ 127. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Tiliklah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, berilah Roh-Mu kepadaku, kehidupanku kuasailah, hingga terang Kristus tampak cerah. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Karena berkat kasih-Mu lah, sehingga pada saat ini dalam ibadah keluarga, jemaat Mengamaseyang, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kali boleh mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kiranya firman yang telah kami dengar pada sore menjelang malam hari ini benar-benar mendapat tempat dalam pikiran hati kami. Dan kiranya Bapa mau pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Saat ini kami sehati seiman mendoakan seluruh pelaksanaan ibadah yang terjadi di jemaat-jemaat, khususnya jemaat GPIB secara sinodal. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Firman yang diberitakan boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka masing-masing. Dan kiranya Bapa selalu menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Agar dimanapun kami berada, kami mampu menjadi saksi-Mu. Menjadi saksi Kristus yang boleh dilihat dari tingkah laku kami, sikap hidup kami, dimanapun kami berada. Bapa di surga, dari tempat ini kami sehati seiman mendoakan gereja yang dalam arti sempit, yaitu semua gereja-gereja yang ada di dunia ini yang berdiri gedung-gedung gereja. Kiranya Bapa senantiasa mau hadir di tengah-tengah gedung gereja, sehingga banyak orang akan melihat kemegahan gedung gereja dan banyak orang akan mau masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya hanya Tuhan Yesus yang diberitakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan Yesus, jagalah seluruh gedung-gedung gereja di tengah dunia ini.
Gereja yang dalam arti luas, yaitu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di dunia ini. Kiranya Bapa selalu berjalan bersama kami. Bapa selalu memberikan kekuatan kesehatan, terima iman yang teguh, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menghadirkan kerajaan-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami, orang yang percaya kepadamu. Kiranya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Dari tempat ini, kami sehati seiman mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Kiranya Bapa mau jauhkan bangsa dan negara kami ini dari ancaman mara bahaya yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Berkati para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran pemerintahan tertinggi, sampai dengan pemerintah terkecil di pelosok pedesaan. Tuhan Yesus, ketuklah pintu hati mereka semua, agar boleh benar-benar menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan itu semua karena Tuhan yang memberikan, yang beserta mereka. Ajarlah mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan semua tugas yang diemban oleh pemerintah bangsa ini. Mereka dengan takut dan benar, takut dan gentar, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati seluruh tugas mereka, berkati keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka boleh saling mendukung dalam melaksanakan tugas ini. Bagi rakyat Indonesia, sadarkanlah kami Bapa, bahwa pemerintah yang telah terjadi ini adalah pemerintah yang berasal daripada-Mu. Ajarlah semua rakyat bangsa Indonesia ini untuk rendah hati, untuk dapat melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah, sehingga benar-benar bangsa dan negara ini boleh menjadi bangsa yang benar-benar menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang aman, makmur, sentosa, karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dari tempat ini kami sehati seiman mendoakan orang-orang miskin, janda duda, yatim piatu, orang-orang sakit, semua mereka yang menderita. Kiranya Bapa juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Sadarkanlah mereka juga bahwa hidup yang mereka jalani adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sadarkanlah mereka, walaupun mereka dalam penderitaan, mereka tetap Tuhan menjaga mereka. Ajarlah mereka tahu hal ini, dan ajarlah mereka tahu bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah saudara-saudara kami ini. Dari tempat ini kami sehati seiman mendoakan pergumulan gereja-Mu yang ada di Jemaat Mangamaseang. Bapa, Engkau mengetahui di dalam kami beribadah
banyak kendala, banyak halangan, sehingga mungkin melemahkan iman percaya kami. Sehingga banyak jemaat-Mu ya Tuhan kurang hadir untuk bersama-sama bersekutu di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah tertentu. Baik ibadah hari Minggu, ibadah persatuan kaum perempuan, ibadah gerakan pemuda, ibadah rumah tangga, ibadah PKB, bahkan ibadah lanjut usia. Ya Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, kiranya Bapa menyertai, memberkati pengurus harian jemaat bersama pelayan firman dan sakramen yang ada di jemaat Mangamaseang, Bapak Pendeta Jeptalise, Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Darius Pakiding, sehingga mereka boleh bersatu hati untuk dapat menyelesaikan, karena topongan doa dari jemaat untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang kami alami dengan saudara-saudara kami, tetangga kami, Yon Arhanut. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Bapa di surga, dari tempat ini kami sehati seiman mendoakan kami yang terpanggil pada saat beribadah, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di dalam gereja ini. Engkau mengetahui banyak pergumulan hidup kami. Kiranya Bapa memberkati kami semua, memberikan jalan keluar dalam pergumulan ini, sehingga kami boleh dimenangkan, karena nama Tuhan selalu kami muliakan, kami sembah. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berkati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, mereka yang tidak dapat melaksanakan kegiatan, yang mungkin hanya duduk ataupun terbaring, yang tidak dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Kuatkan iman percaya mereka di dalam menghadapi, memasuki lanjut usia ini. Kuatkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus, sehingga walaupun mereka dalam keadaan apapun, mereka tetap yakin mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Bapa di surga, banyak perkara yang hendak kami pinta daripadamu dalam ibadah ini. Tetapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh cemar dosa ini, Bapa sudah mengetahuinya. Oleh sebab itu, kami mohon ampun salah dosa kami. Dan kiranya Bapamu sempurnakan doa kami ini, yang kami bawa tidak dengan nama yang lain, tetapi hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa sempurna, yang akan kami ucapkan itu secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan PKJ 149 ayat pertama dan kedua sebelum persembahan dan ayat ketiga sesudah persembahan. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ibadah kita boleh selesai. Tetapi amanat pengutusan kita di dunia ini tetap terus sampai Tuhan Yesus datang. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Gita Bakti 120, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.